Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra dengan PER 1184051. Saya dari kelas D4I3B. Di sini saya akan mempresentasikan cara untuk instalasi map server dan juga penggunaan WFS dan WCS di QGIS. Untuk itu, saya akan langsung mempraktekannya. Pertama-tama kita akan membuka Chrome terlebih dahulu. Di sini kita akan menuju website yaitu ms4w.com. Di sini kita akan download map server untuk Windows. Kalau untuk Linux bisa langsung di terminalnya saja. Di sini kita akan mendownloadnya, lalu kita download yang stup.exe. Kita klik saja. Selanjutnya kita langsung open stup.exe-nya. Kita klik 2 kali. Kita run anyway, pilih yang itu. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita klik I agree. Kemudian ini tambahkan centang pada Geomus dan Mapbender. Langsung next. Kita untuk rootnya sendiri terserah mau disimpan di mana. Di sini saya akan menyimpannya di C. Kemudian next. Kemudian APC portnya 80. Ini kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa saat, kita akan langsung disuruh untuk menginstal Microsoft Visual C++. Setelah file-file ini berhasil diinstal, maka kita langsung saja I agree the license, kemudian install. Tunggu beberapa saat untuk proses penginstalan dari Microsoft Visual C++-nya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengecek apakah map servernya sudah berhasil di laptop kita. Untuk itu kita akan mengecek dulu konfigurasinya. Kita cek di folder, kita nanti masuk ke folder C, nanti kita cari ms4w, lalu kita masuk ke APC dan konfigurasi. Di sini kita akan mengecek konfigurasinya di file httpd. Kita langsung cek saja. Kita buka pakai notepad. Nah, di sini kita cari yang namanya mod.cig. Oke. Nah, seperti ini, mod.cgi. Kita find next. Nah, di sini untuk mod.cgi-nya sendiri, kalau misalnya masih ada tanda pagarnya gini, dihapus saja, jadi dibuka. Kayak begini ya. Kalau nggak kelihatan saya blok dulu. Nah, ini dia. Kalau udah berhasil, sekarang kita lihat di APC-nya adakah folder yang namanya CGI bin. Ada ya? Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pergi ke Chrome. Kita buka Chrome-nya, kita cek bisa diakses gak map servernya di laptop kita. Oke, sekarang kita menuju localhost. Nah, ini. Nah, kalau udah keluar ini berarti tandanya map servernya sudah berhasil diakses oleh laptop kita. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya kita akan cari datanya. Nah, datanya ini tuh dari YouTube-nya Faroli ya. Di situ ada data-data nanti terhubung ke GitHub-nya. Jadi kita cari video cara instalasi map server ini serta menggunakan WFS dan WCS di QGIS. Kita klik aja, nanti ada linknya.
Ini linknya github.com. Kita klik lalu kita download. Kita download, oke, download zipnya aja. Kalau udah, nanti kita pindahin filenya itu ke QGIS. Sebenarnya bebas, nggak dipindahin juga nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti dia ekstrak dulu, ini karena dia bentuknya zip, kita nanti ekstrak jadi file folder. Tunggu sebentar. Karena dari file gede master ini kita akan membutuhkan beberapa untuk dipindahkan ke Apache. Nanti di Apache kita bikin folder lagi, folder baru yang bernama data. Jadi ini kita pindahin dulu ya. Mohon maaf, ini laptopnya lagi lemot sedikit, jadi mungkin agak lama. Selanjutnya kita ini pindah aja ke QGIS, dicek. Sebenarnya ini nggak perlu ditaruh di QGIS, mau di mana juga boleh. Cuma untuk itu saya bakal naruh ini kayaknya di dokumen saja, di folder sistem informasi geografis, biar nggak nyampur sama yang lain. Di sini saya akan buat folder baru namanya tugas 9. Tugas 9. Lalu ini kita paste di sini saja. Oke. Setelah itu kita akan ekstrak dia jadi file folder. Extract files. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Apache tadi ya, di folder C, kemudian kita ke MS4B. Oke, ada nih. Lalu kita ke Apache. Nah, di sini kita akan bikin folder baru namanya data. Jadi dia tuh nanti sejajar sama CGI bin-nya ini. Kita buat data. Kayak gini ya. Nah, untuk isinya sendiri kita bakal copy dari folder yang tadi kita download, yaitu gede master. Di sini kita masuk, lalu kita copy fotonya yang Indonesia DNI ini. Ini aja yang di copy. Kalau dari yang image kita copy, kembali lagi ke yang tadi. Ke MS4W, kemudian ke data. Di sini kita paste. Kemudian kita balik lagi ke yang tadi. Sorry, kayaknya bukan di situ. Kita ke sini lagi. Kemudian kita copy sekarang dari folder ini. Oh sorry, bukan yang proxy. Ini yang SHP. Jadi nanti semua file yang ada di folder SHP kita copy aja dan masukin ke folder baru kita tadi, yaitu folder data.
Kita sekarang copy aja ini. Oke. Nah, oke. Kita copy. Sekarang kita balik lagi ke C. Kemudian ke MS4W lagi. Lalu kita ke aplikasi lagi, lalu ke data. Nah, sekarang kita paste di sini. Oke, semuanya udah pindah ya. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasi untuk file WFS-nya. Kita buka nanti, kita buka dan edit melalui Visual Studio Code. Sebenarnya nggak mesti VS Code sih, cuma di sini saya akan menggunakan VS Code biar lebih gampang. Kita ke tadi sempat ada yang kelewat ya, jadi kita belum nge-copy WMS WFS sama WCS-nya. Nah, di Gede Master tadi, di folder file, sekarang kita bakal nge-copy MyWCS dan MyWFS. Ini kita copy aja langsung, terus nanti pindahin ke folder, namanya itu folder CGI-bin, yang tadi di M4W, MS4W. Oke, ini. Nah, di sini di CGI-bin kita pindahin, terus kita copy, kita paste. Oke, ini kira-kira. Nah, habis ini kita bakal buka linknya, filenya, kita edit di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita bakal buka si filenya. Kita buka lewat VS Code. Kita mulai dari konfigurasi file WFS. Jadi sekarang kita buka ini ya, klik kanan. Oke, open. Kalau misalnya nanti nggak ada pilihannya, kita buka lewat langsung ini aja, Visual Studio Code-nya. Oke, tunggu beberapa saat. Sorry, kayaknya kebukanya yang 2019. Kita kita jeda dulu ya sambil menunggu ininya terbuka, karena mungkin akan memakan waktu yang lumayan lama. Laptop saya lagi agak lemot. Nah, ternyata udah. Jadi kita langsung aja kalau kayak ini ya, dari file nanti kita open si mywfs.map-nya. Kita open file. Kayak gini. Oke, dia masih loading. Selanjutnya kita buka si ternyata Visual 2009-nya juga, Visual Studio 2019 kebuka. Kita close saja. Nah, sekarang kita buka file yang tadi. Nah, ini dia.
my WFS. Kita buka dulu, dimulai dari yang my WFS dulu. Kita atur konfigurasinya, terus langsung di open saja. Oke, ini close saja. Nah, ini dia ya. Selanjutnya kita atur konfigurasinya. Kita gedein dulu. Oke, kira-kira kayak gini. Nah, untuk padnya sendiri kita udah sesuai ya, tadi sejajar dengan CGI bin. Dia di bawahnya CGI bin itu nama foldernya data. Nah, di sini juga save path-nya itu data. Harus hati-hati, ini harus sama dengan folder yang tadi kita taruh berbagai macam-macam file. Itu harus sama namanya. Kemudian kita akan atur juga pada ini nih. Jadi ini diganti, jangan CGI executable, tapi diganti jadi CGI bin sesuai dengan nama foldernya. Jadi kita ganti CGI bin. Dan untuk map serve-nya ini kita kalau misalnya buka di browser dia nggak bakal baca karena dia .cgi. Jadi kita ganti jadi .exe. Oke. Selanjutnya udah nggak ada sih, mungkin itu aja kalau yang di my WFS. Terus kita save. Oke, nanti kita cek dulu ini localhost-nya apakah dia tuh udah berhasil belum. Kalau misalnya belum, nanti dia nampakin error. Jadi kita ini copy aja. Oke. Sekarang kita tes di sini. Oh, sorry, jadi ini tadi kurang codingnya. Oke, sebentar. Kita lanjut. Jadi untuk URL-nya sendiri kayak gini ya kira-kira. Nah, ternyata di Visual Studio Code tadi kita lupa nambahin yang di file di kode Indonesianya ini nih. Kita harusnya hilangin yang di data ini. Kita kan tadi udah masukin yang 00. Yang ini ya. Kita masukin di sini tuh 00 semua, jadi nggak ada yang slash Indonesianya. Maka dari itu kita akan hapus yang Indonesianya, karena kalau misalnya ada Indonesianya kita harus buat lagi folder baru. Jadi untuk mempermudah saja kita hapus lalu save. Kalau udah di save, sekarang kita cek di sininya. Sorry, ternyata dia kehapus lagi. Oke. Jadi tadi ada masalah di font sama si simbolnya itu, makanya nggak bisa kebuka. Karena dari itu saya menghapus untuk tipe simbol dan fontnya. Jadi kita bakal pakai font yang udah ada aja. Jadi nggak perlu dibikin yang lain lagi. Kalau udah gini, kita kan akses URL di atas ini ya, localhost, CGI bin, mapserve.exe dan sebagainya sampai get capabilities. Nah, kalau udah nampil kayak gini berarti itu udah berhasil, tandanya konfigurasi WFS-nya. Sekarang kita ganti, kita akan pindah ke WCS. Jadi di sini kita pindah open file my WCS-nya. Untuk konfigurasinya sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama di yang my WFS. Kita buka yang my WCS yang ini kan. Nah, ini juga sama. Untuk simbolnya kita hapus dulu aja sama si fontnya ya. Kemudian untuk ininya juga, ini udah benar data. Terus ininya kita ganti jadi CGI bin. Oke, ini. Oke, kemudian
ininya kita ganti jadi oke. Kemudian apalagi yang diganti tuh, oke, ini juga sama, ini juga diganti jadi CBI bin. Kemudian ininya ganti jadi exe. Lalu untuk yang lainnya udah kira-kira kayak gitu doang sih untuk di yang WCS. Kemudian kita langsung save aja. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Di sini kita ganti ininya jadi ininya misalnya MyWFS, ganti jadi MyWCS. Ininya WCS, cuma itunya aja yang diganti, selebihnya sama. Kita pastikan lagi, takutnya salah. Oke, udah sama. Jadi kita langsung enter aja ini. Nah, ini juga sama kan nampilnya kayak gini. Kalau misalnya dua-duanya udah tampil kayak gini, berarti itu tandanya berhasil konfigurasinya. Maka dari itu kita langsung buka aja untuk QGIS-nya. Kita tampilkan si WFS dan WCS-nya pakai QGIS. Kita buka QGIS. Ini mungkin bakal saya jeda dulu karena lumayan buka QGIS di laptop saya rada lama. Sekarang QGIS-nya udah kebuka, jadi sekarang kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kita langsung klik aja ini. Oke, karena tadi udah 10 menit, sekarang lanjut ke step selanjutnya ya. Kita buka di ini, di navbar ini layer, kemudian add layer. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuka WFS layer dulu. Jadi kita kliknya yang add WFS layer. Oke, kemudian tunggu bentar. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti berikut ya. Kita nanti namain dulu misalnya mau apa ya. Kita bikin dulu yang baru, namanya tuh misalnya WFS coba. Untuk URL-nya sendiri kita akan copy yang localhost tadi kita jalankan. Nah, ini kita copy yang WFS. Oke, yang ini kan ya. Oke, yang ini kita copy aja, terus kita buka lagi di URL, kita copy, kemudian kita oke. Sip. Nah, untuk itu udah benar kan ya ini. Nanti dicek lagi kalau misalnya ada kesalahan itu nanti ujungnya bakal ada error. Nah, dari itu kita harus cek 2 kali. Ini udah sama karena kita copy. Nah, habis itu kita connect. Kalau udah connect, kemudian kita klik tombol add. Ini bakal makan waktu sebentar aja sih untuk loadingnya. Loading fitur for layer. Udah kelihatan kan nampak ini petanya. Oke. Nah, untuk itu kalau udah berhasil dia bakal nampak kayak gini. Ini adalah hasil akses kita menuju WFS. Jadi kita sekarang bakal lihat atribut dari layer yang ini. Oke, kita open attribute table. Ini kayaknya lagi not responding deh. Jadi karena sebelumnya not responding, kita buka atributnya di sini aja ya. Open attribute table. Nah, di sini udah nampak ini kolomnya, dia fieldnya ada provinsi, Kabkotno,
provinsi Kapkono juga. Kemudian untuk recordnya sendiri dia ada sebanyak 520 record. Oke, selanjutnya kita akan membuka WCS. Caranya sama, kita buka layer, di add layer juga, tapi kita akan menambahkan add WCS layer. Nah, WCS layer ini bakal nampilin data raster atau gambar dari petanya tersebut. Jadi kita langsung aja ini kita bikin new ya, new WCS. Coba kayak gini. Kemudian kita copy link yang WCS, jangan yang WFS. Oke, yang ini sama kan ya, copy. Kemudian oh ya, ininya kita close dulu. Terus di URL kita ini paste. Oke, habis itu kita langsung connect. Kalau udah kita add. Oke. Oke, tunggu bentar ya. Ini lumayan agak temot laptopnya. Ternyata kita udah nambahin 2 jadinya. Karena tadi kita klik add terus-terusan ya. Jadi nanti ini di close aja. Kalau udah berhasil. Oke. Kalau udah di close, nih ini klik 2 kali. Kita tunggu. Oh, sepertinya not responding. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini oke, masih loading. Oke, lanjut. Kalau udah berhasil si WCS-nya, nanti QGIS-nya tuh bakal nampilin gambar kayak di layar berikut. Oke, cukup sekian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.